Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Kita sudah masuk pada beberapa kitab bab dalam Kitabul Buyu'. Yang lalu kita sudah bacakan 3 hadis terkait dengan Kitabul Buyu', yaitu babut tahrimil kitmani wal khida' fil bai'. Bab diharamkannya al-kitman. Kitman ini merahasiakan cacat pada barang yang dijual, wal khida' dan juga penipuan, ya, penipuan dalam jual beli. Kita sudah bahas hadis yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya al-bai' itu ada hak khiyar, bahwasanya selama mereka itu tidak berpisah dari tempat jual beli. Hak khiyar yang telah kita bahas bahwasanya setiap pembeli ataupun penjual maka dia boleh punya hak untuk melanjutkan jual belinya atau membatalkan jual belinya selama mereka itu berada di tempat jual belinya. Misalnya di toko si penjual, selama terjadi tawar-menawar harga, atau bahkan mungkin sudah kesepakatan harga, atau bahkan mungkin sudah memberi uang kepada si penjual, tapi mereka masih di sana, maka jika ternyata si pembeli membatalkan pembeliannya, ya, dan dia sudah memberikan uangnya, maka dia boleh meminta kembali duitnya. Demikian juga si penjual, dia sudah berikan barangnya, sudah menerima uangnya, tapi kemudian dia membatalkan penjualannya, dibolehkan. Karena masing-masing pembeli dan penjual punya hak khiyar, hak untuk melanjutkan sampai selesai jual beli transaksinya, atau hak untuk membatalkan. Demikian ikhwah, malam yatafarraqa, selama belum terpisah. Kalau mereka sudah terpisah, di mana si pembeli biasanya meninggalkan tempat si penjual, meninggalkan tokonya atau rukonya, maka ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tidak ada lagi hak khiyar bagi si pembeli maupun bagi si penjual. Dia bisa mengatakan barang yang sudah dibeli tidak bisa dipulangkan, itu hak dia.
Kecuali kalau di sana ada cacat barang yang dijual atau di situ tidak sesuai dengan barang yang dikatakan. Misalnya ini barang asli ternyata KW. Sudah di rumah ketahuan bahwasanya ini KW, katanya tadi asli, boleh kita pulangkan walaupun sudah terpisah dari tempat transaksi. Itu dibolehkan. Ya, karena adanya khidah di sana. Atau bisa saja si penjual juga enggak mengetahui kalau barang itu barang yang KW misalnya, yang tidak ori. Demikian ikhwah. Jadi selama mereka berada di tempat yang sama, tempat terjadi transaksi jual beli, maka mereka punya hak khiyar namanya. Hak khiyar. Hak untuk melanjutkan transaksi sampai deal sampai selesai, atau hak untuk membatalkan transaksi tersebut. Demikian ikhwah. Dan ingat, itu selama belum terpisah. Kalau sudah terpisah, maka tidak ada lagi hak khiyar. Baik si penjual ingin minta agar barangnya dikembalikan, mungkin kemurahan dia jual, ataupun si pembeli memulangkan barang yang sudah dia beli. Demikian ikhwah. Ya. Rasulullah katakan wa in sadaqa wa bayyana, apabila keduanya jujur dan jual beli, wa bayyana, dan menjelaskan dan kedua-duanya memberikan penjelasan terhadap apa yang dibeli atau yang dijual, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi jual belinya. Kemarin telah kita bahas bahwasanya apabila kedua-duanya jujur, baik kejujuran bagi si pembeli maupun kejujuran bagi si penjual. Kejujuran bagi si penjual, misalnya jangan dia katakan, waduh Pak, maaf, ini harga sudah di bawah modal, padahal masih di atas. Ya, padahal masih di atas. Atau biasanya juga pedagang-pedagang ini supaya meyakinkan si pembeli, ini sudah murah loh Pak, ini karena mau buka dasar ajanya ini, kan gitu kan? Karena buka dasar, kan biasanya kan kalau orang jual buka dasar itu harga agak agak dimiringkan, karena buka dasar. Setelah dibuka dasar, dapat duitnya dikipas-kipaskan gitu. Laris, tambah khurafatnya itu. Demikian ikhwah, ya. Biasanya entah kalau di Medan seperti begitu, entah kalau di luar sana. Artinya untuk harga pembeli pertama itu biasanya harganya agak lebih dimurahkan dibandingkan dengan pembeli-pembeli berikutnya. Sehingga dengan ucapan, maaf Pak, ini sudah murah, apalagi ini buka dasar, begitu. Jadi lebih meyakinkan. Demikian. Ternyata bukan buka dasar, sudah 4 orang pembelinya. Ini kan namanya sudah pembohongan, ya, pembohongan. Maka kalau terjadi pembohongan seperti itu, maka Allah akan tarik keberkahan rezekinya. Sah, jual belinya sah, tapi ditarik keberkahannya. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Karena di situ ada ya kebohongan-kebohongan. Itu contoh kebohongan si penjual. Belum lagi kebohongan terkait dengan produk yang dijualnya. Bagaimana dengan kebohongan si pembeli? Misalnya, aduh jangan segitulah harganya, saya kan langganan, padahal baru pertama kali dia beli. Jangan-jangan antum termasuk salah satunya. Demikian, kita kan langganan Pak, langganan, harga langganan lah, kan gitu, harga langganan. Memang kan biasanya penjual kalau memang dia langganan biasanya harga lebih dimiring-miringkan dibandingkan yang nggak langganan. Ini mengaku langganan, manalah pula si pemilik toko memantau mengingat langganan-langganan dia orang-orang yang sering beli. Demikian ikhwah. Ini kan juga penipuan. Ini juga penipuan. Walaupun harganya mungkin ketika dijual harga biasa-biasa aja, dia mendapatkan harga biasa. Ya mungkin penjual mengatakan begitu, pembeli lebih licik lagi rupanya. Alah Pak, kasihlah harga murah, harga langganan. Langganan lah itu, maka aku kasih segitu harganya. Kalau nggak langganan nggak segini. Begitu kan, acting lah dia, sama-sama pemain rupanya. Demikian, bukan pemain juga coach dua-dua, udah pelatih dua-dua rupanya. Demikian, sama-sama main belit, sama-sama membelit. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini itu penipuan.
Ya, itu penipuan. Transaksinya sah, tapi di situ ada unsur penipuan. Ya, maka ditarik keberkahan. Makanya ikhwah, ketika kita berdagang, jangan target kita tuh yang penting laris, jangan ikhwah. Ada yang lebih dibandingkan laris, yaitu berkah. Berkah. Sebab kalau barang laris, sementara di sana ada tipu sana, tipu sini, sehingga laris barangnya, ikhwah, nanti berpengaruh pada anak-anak, pada istri. Jadi kalau istri antum agak-agak bandel-bandel gitu, coba introspeksi antum. Demikian. Kenapa lah istri kok susah sekali disuruh pakai jilbab? Nah, cobalah. Kemudian apalagi anak-anak. Demikian. Mungkin rezekinya nggak halal. Karena kita sebagai suami, kepala rumah tangga, wajib bagi kita untuk memastikan apa yang kita bawa ke rumah itu 100% itu halal. Demikian. Kalau ada yang masih ragu-ragu ini halal, ada syubhat-syubhat dikit, nggak usah bawa ke rumah. Nggak usah bawa ke rumah. Demikian. Jadi yang dibawa ke rumah itu yang penting halal 100% walaupun banyak. Yang penting itu ikhwah. Ya daripada sikit haram, nggak berkah untuk apa kan? Jadi dalam masalah ini ikhwah, rahimanallah wa iyyakum, kita harus hati-hati. Ini penanggung jawab antum lah nih, kepala rumah tangga. Ku anfusakum alikum naro, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kan tidak mudah kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dengan rezeki yang halal, Allah akan mudahkan kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Pastikan yang halal itu ikhwah. Rahimanallah. Bari pegawai, kalau masuk amplop-amplop nggak jelas, ya, yang uang-uang jin makan setan tuh, nah, itu nggak usah dibawa pulang lah. Ya, nggak usah dibawa pulang. Jadi dimakan sendiri aja di luar. Namanya juga uang jin dimakan setan, antum jadi setannya nanti. Demikian. Jadi ikhwah, rahimanallah, itu hadiah. Iya. Ya, itu yang dimaksud dengan jujur, kedua-duanya jujur, ya. Dan kedua-duanya menjelaskan. Kalau bagi si pembeli menjelaskan, tentu menjelaskan apabila ada yang cacat, ya. Apabila ada yang cacat. Terus bagi pembeli menjelaskan apa? Mungkin uangnya robek. Uangnya robek, dibaguskanlah, dia hampir selasin tip yang bagus, padahal nolnya kehilang satu itu. Lipat-lipat untuk beri minyak kan, minyak pom bensin. Lipat-lipat coba. Maksud kita itu kan maksudnya apa? Supaya selamatlah di duit kita yang limpul ini, yang 50.000. Kalau 1.000 oke lah kan. Katanya yang 50.000 kan lumayan. Padahal kalau kenapa dia ingin menjadikan ini pembayaran? Dia sendiri sebenarnya nggak mau bayar itu. Demikian ikhwah. Ini memang uang-uang robek ini agak satu hal. Saya kira semua kita mengalami itu pura-pura bayarkan uang robek itu, ya kan? Ya kan? Itu gimana ya, ya udahlah. Masalahnya kita dapat uang robek, ya kan? Saya ingin dapat uang robek. Cuman ini saya mau kembalikan ke siapalah korban berikutnya kan gitu. Istilahnya kalau kita pergi ke masjid, hilang sendal kita ambil sendal orang. Lah kira-kira. Ya salah dia lah, kenapa saya diambil sendal saya? Ku ambillah sendal orang. Demikian. Jadi yang pertama kedua sama-sama maling lah. Itu ikhwah. Intinya kalau kita resapi firman sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita nggak suka dikasih uang robek, maka gimana? Jangan kasih orang lain uang robek. Memang rumit ini ikhwah, rumit gitu. Kalau 1.000 boleh lah, tapi kalau 50.000 goyang juga iman itu ya. Goyang juga ikhwah, dapat uang robek 50.000. Astagfirullah. Tega kali lah orang ini. Udahlah, mulai lipat-lipat. Biasanya kemana yang dibelikan ini? Astagfirullah. Iya. Siapa di sini yang nggak pernah begitu? Coba. Yang nggak pernah, bukan yang pernah. Siapa di sini yang nggak pernah? Saya yakin 99,99%, kecuali anak-anak ini belum pernah nih, anak-anak ini. Demikian. Ustadz juga, jangan tanya lah ya. Astagfirullah.
Baik, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Juga hadis kedua disebutkan idza bay'ata idza bay'ata faqul la khilabah. Apabila kamu jual beli, membeli, kamu boleh katakan la khilabah. Ya, la khilabah ini tidak boleh ada tidak boleh ada dusta. Boleh. Kita memberikan persyaratan. Hadis yang ketiga yang telah kita bacakan, al-muslim akhul muslim. Coba perhatikan. Al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudaranya orang muslim yang lain. Ini kan Rasulullah memberikan muqaddimah. Kita itu sama saudara. Kalau kita punya abang, kita tidak ingin menipu abang kita. Demikian juga muslim yang lain juga seperti itu. Tidak ingin ditipu. Anggaplah dia saudara kita sebagaimana diri kita sendiri. Kita nggak suka ditokohin, nggak suka ditipuin. Ya juga kita jangan nipuin orang. Itu maksudnya. Ya, kita jangan nipuin orang. Demikian ikhwah. Makanya rasa kita tidak ingin memperlakukan orang lain sebagaimana kita tidak suka diperlakukan, atau ingin memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, itu terkait dengan keimanan. Semakin kuat keimanannya, maka sebagaimana dia suka diperlakukan terhadap dirinya, itu juga yang akan diperlakukan kepada orang lain. Semakin tipis keimanannya, dia nggak peduli. Yang penting untuk dia yang dia sukai. Kalau orang lain itu terserah dia. Seperti ini yang Allah sebutkan wailul mutaffifin. Mutaffifin itu ikhwah apa? Alladzina idza ta'alu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau seandainya untuk dia ditambah-tambah, kalau untuk orang dikurang-kurang. Demikian. Ya kalau kita beli jeruk. Jeruknya jeruk murah 15.000, 10.000 sekilo. Tesnya 3. Tes bang ya, 3 di tempat. Udah berapa on itu kan? Demikian ikhwah. Ngetes manis gak bang ya? Silakan ya, penjual kan biasa. Silakan. Kadang-kadang karena dia lihat ini pembeli daerah sini suka ngetes, ya timbangannya dimainkannya. Ya kan pemain ikhwah. Pemain artinya pedagang itu at-tujar umul fujar. Ya. Pedagang itu penjahat kata Rasulullah. Tapi nggak pedagangnya di sini lah. Sini masya Allah soleh. Demikian. Penjahat. Jadi dia mikirin itu bagaimana supaya untung. Ya ketika dia tahu ini biasanya kalau orang sini beli jeruk 1 kilo tesnya 3. Tes 3 itu udah berapa on. Akhirnya dimainkan kilonya. Dengan asumsi sekali yang datang ngetes beli sekilo tes 3. Kan itu seperti apa ya? Seperti dah urfinya. Apalagi yang biasanya tes kalau kita beli. Antum beli mangga pakai tes. Hah? Beli mangga bang sekilo, tes 1 ya gitu. Dikasih? Enggak kan? Apa biasanya? Duku. Oke. Durian tes? Hah? Tes juga? Oh itu emang yang garansi. Kampung Lalang mana mau dites? Mana mau udah buka. Demikian. Ya, jadi demikian ikhwah rahim. Biasanya tes yang satu-satu itu duku gitu. Jeruk. Demikian. Kalau tesnya tes untuk dibeli artinya dirasain seperti semangka atau durian ya. Kalau yang jeruk ini tes 1 habis. Demikian. Ya. Kan yang jeruk yang satu dengan jeruk yang lain itu tetap berbeda. Demikian ikhwah. Kadang-kadang tukang-tukang jeruk ini dia ada yang besar, ada yang kecil, ada yang di bawah. 3.000 sekilo. Datanglah turun dari mobil kita. Turun dari mobil, 3.000 sekilo. Kita pilih. Ini bang 3.000? Enggak, yang di bawah. Ini penipuan enggak nih ya? Demikian. Kadang-kadang jual mangga 15.000. Di bawahnya 1 onnya kecil. Kita sudah turun, masalahnya gengsi juga kan naik mobil turun mau beliin. Ini 15.000 bang sekilo. Iya bang, bukan sekilo, tuh 1 on. Abang tengoklah, buka mata abang lebar-lebar, tengok itu ada onnya. Demikian. Yang gini-gini ikhwan nggak tahu, ini dibilang bohong. Dia nggak bohong juga kan, nggak bohong juga, karena onnya kecil.
Itu dia. Seperti travel misalnya. Di bawahnya uangnya sudah diberi, nggak bisa dipulangi. Tapi kecil kan di bawah itu, pakai kacamata pembesar gitu baru lihat. Misalnya begitu. Yang gitu-gitu ikhwah jangan, ya, jangan. Artinya hal-hal yang memungkinkan kita merasa tertipu orang lain, jangan. Buat saja seperti biasa. Ya, buat saja seperti biasa. Makanya ikhwah, orang pedagang itu harus bertakwa betul memang. Jadi dia tidak hanya target dia itu sebagai supaya laku, supaya duitnya banyak, bukan hanya itu. Ingat, yang kita kejar itu adalah bukan hanya duit, tapi adalah juga keberkahan. Demikian. Kalau rezeki yang berkah itu walaupun sedikit, insya Allah cukup ikhwah, membuat kita menjadi qanaah. Tapi kalau seandainya rezekinya nggak berkah, berapapun yang diberikan Allah nggak cukup, yakinlah nggak cukup. Para koruptor itu, coba perhatikan, ada nggak koruptor yang miskin? Mana ada koruptor yang miskin? Yang dikorupsinya nih triliun, sekian puluh miliar. Demikian. Mana ada dia korupsi 300.000? Mana ada? Demikian. Uangnya besar-besar semua ikhwah. Terus diapain tuh duit segitu banyak? Dikarenakan apa? Nggak berkah ikhwah, nggak berkah. Demikian. Gaji-gaji kita nggak apa-apa, nggak 10 juta sebulan, tapi berkah. Demikian. Kok he? Kenapa kok he? Kebanyakan emang. Ya sudah 20 juta. Demikian. Mendingan kita sewa rumah di Setiabudi 1 di Bidang Mincirim, tapi berkah di Setiabudi. Ya kan? Cocok kan, Pak? Cocok. Udah mincirim masuk ke dalam, nggak berkah lagi. Untuk apa itu ikhwah? Tempat jin buang setan. Berkah itu yang terpenting, itu yang dikejar. Itu yang dikejar. Demikian ikhwah, ya. Tidak apa-apa sedikit asalkan berkah. Asalkan banyak. Asalkan berkah itu. Jadi Rasulullah mengatakan al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara muslim. Diberi mukaddimah seperti ini. Al-muslim akhul muslim. Artinya janganlah kalian bohongin, janganlah kalian mainkan dia, janganlah kalian permainkan, janganlah kalian khidak dia, jangan. Wala yahillu muslim ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Janganlah seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya kecuali dia jelaskan jika ada cacatnya. Beda halnya kalau nggak ada cacat. Kita nggak tahu cacatnya, ya. Tapi kalau tahu cacatnya kita jelaskan. Tapi ingat, kita nggak tahu cacatnya, sampai di rumah si pembeli melihat cacatnya, kita dipulanginya, kita harus terima. Ya maaf ya Bu, maaf ya Pak, saya nggak tahu, rupanya cacat. Demikian, rupanya dia rupanya ada hal yang seharusnya nggak segitu harganya kalau cacat seperti itu. Kan ada produk-produk yang gagal ikhwah, ya. Taib, itu yang kajian lalu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang mengkhianati kami maka tidak termasuk kami. Apa yang dimaksud dengan tidak termasuk kami? Ibnu Hajar mengatakan maknau laisa min ahli sunnatina wa tariqatina, yaitu tidak termasuk mereka yang melaksanakan sunnah kami dan tidak termasuk orang yang sedang menempuh jalan kami. Jadi man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang mengkhianati kami tidak termasuk kami, bukan berarti murtad, ya. Bukan berarti dia tidak muslim, enggak, tapi tidak mengikuti sunnah kami, tidak mengikuti jejak kami, tidak mengikuti syariat kami. Itu maksudnya, ya, bukan murtad. Wal makaru wal khida'u finnar. Makar dan khida'. Makar ini kan sudah jadi bahasa Indonesia, ya. Makar dan khida'. Khida' itu pengkhianatan, penipuan, finnar, tempatnya di neraka. Itu ikhwah. Min fikil bab, di antara fikih bab. 1. Al-kitmu wal khida'u haramun fil bai'. Menyembunyikan cacat pada barang yang dijual dan berbohong dalam jual beli, maka hukumnya haram.
wa huwa yamhaqu barakatul bai', wa huwa yamhaqu barakatul bai', dan ini dapat menghilangkan keberkahan jual beli. Yang kedua, syartul khiyar jaizun fi haqqil mushtari lahu falahu ayyashtaritu 'alal bai' la khilabah. Bagi orang yang menjual, bagi orang yang membeli, dia boleh memberikan persyaratan, boleh, ya, boleh, terhadap orang yang menjual barang dengan terhadap si penjual, si pembeli boleh memberikan persyaratan kepada si penjual dengan perkataan la khilabah, tidak ada kebohongan ya. Artinya kalau seandainya ada kebohongan di sana, dia boleh membalikkan. Jadi intinya begini ikhwah, pembeli boleh memberikan syarat. Seperti misalnya kita mau beli sepatu anak kita. Beli sepatu ini kan agak rumit ikhwah, kalau nggak bawa orangnya kan, ya, kalau nggak bawa orangnya. Jadi kita lupa ini nomor berapa, boleh kita kasihkan syarat, bang, ini kalau kekecilan boleh kami dibalikkan, minta yang lebih besar. Kalau kekecilan, karena kan nggak bawa orangnya. Kalau dia katakan boleh, nah, berarti itu syarat. Kalau seandainya ternyata pulang ternyata kebesaran misalnya sepatunya, anaknya tamat SD, dibeli sepatu nomor 43, ini kan orang tua gimana kan? Berarti kan memang kebesaran. Jadi bagaimana? Boleh dipulangkan. Karena apa? Ada syaratnya sebelumnya. Kalau nggak ada persyaratan, dia bisa katakan nggak bisa bang, nggak bisa. Itu dia. Ya. Jadi ikhwah boleh yang seperti itu bagi si pembeli. Atau mungkin terkadang si penjual yang menawarkan, gini aja bang, bawa aja dulu, karena dia begitu ya, bawa aja dulu, nanti kalau nggak pas bawa pulang kemari, pilih yang lebih pas. Itu dia. Boleh syarat seperti itu. Dan ingat, kalau tidak ada syarat seperti itu, ternyata sepatu yang antum beli untuk anak antum kekecilan atau kebesaran kemudian dipulangkan, dia nggak mau, boleh nggak? Boleh, karena al-bai'an, yaitu karena apa ikhwah? Al-bai'ani bil khiyar, jual beli itu khiyar, ada hak khiyar. Malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Ini sudah pisah. Makanya kalau antum khawatir, kasihkan hak khiyar, kasihkan persyaratan. Kalau dikatakan boleh, ya, iya silakan pulang. Kalau dikatakan nggak boleh gimana? Nggak bisa lah bang, kalau udah abang bawa gimana? Antum punya hak untuk melanjutkan transaksi, ya, atau membatalkan. Kan cukup fair kan ikhwah, ya, cukup fair seperti ini. Jadi jangan kita marah-marah pula ketika kita nggak kita berikan hak persyaratan, kita pulang balik, bang ini kekecilan, loh nggak bisa lah bang, ini kan memang punya kalian, malah dimarah-marah. Ente yang memang nggak ngerti bagaimana cara syariat jual beli. Mikir dia punya hak mengatakan barang yang sudah dijual tak bisa dikembalikan. Itu syar'i ikhwah, sah itu, ya, itu sangat sah. Demikian biasanya kalau di toko-toko Cina itu di setelingnya itu barang yang sudah dibeli tidak bisa dipulangi. Itu betul memang. Kecuali apa tadi? Ada cacat, ada syarat. Itu ikhwah. Ya, tapi kadang-kadang nakal juga sih orang ini, walaupun dia ada cacat nggak mau dipulangi. Bang, barangnya sudah dibeli, nggak bisa dipulangi, padahal banyak cacatnya. Demikian ikhwah. Ya. Makanya ikhwah untuk jual beli sekarang ini, cobalah kalau antum masih ragu, khawatir antum rugi, maka kasih syarat. Kalau kita beli barang di marketplace, itu biasanya gimana? Boleh nggak dipulangkan ketika tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan? Boleh, cacat misalnya, tapi itu syaratnya antum harus videokan ketika antum unboxingnya. Ya kan? Di video, kalau enggak mana? Ya jangan-jangan ente yang buat rusak. Demikian. Saya pernah beli pemeras jeruk yang begini nih. Ya. Begitu digini kan, jeruknya enggak terperas. Padahal yang dibeli pemeras jeruk.
Itu dia, cari di marketplace ada yang murah, stainless. Ternyata dia ringkih. Demikian. Murah kalau yang dibuat, yang dipakai tukang-tukang jus jeruk yang pakai gerobak-gerobak memang pakai besi. Ini stainless. Ternyata emang ringkih. Demikian. Kita putar, bukan jeruk yang peras, ini yang penyot. Demikian. Ya, kita nggak bisa dipulangkan. Ya, kita nggak bisa pulangkan. Makanya ikhwah, rahimallahu wa iyyakum, kalau barang tersebut memang cacat, dari ketika kita unboxing, kita buka boxnya, ada videonya, masih ada kemungkinan katanya, iya bisa. Tapi kalau antum nggak video kan, nggak bisa ikhwah. Demikian ikhwah, itulah dia. Baik. Kemudian, au maqamaha minal kalimat, atau ucapan-ucapan yang sejenis. Fa idza tabayyana lahu aibun au ghabanun falahu raddus sil'ah. Apabila terlihat jumpa atau ketahuan cacat barang tersebut atau ada di situ kedustaan, maka dia boleh memulangkan barang yang sudah dia beli. Allahu a'lam. Ini yang saya katakan tadi. Ya, ketika ada syarat, maka sesuai dengan syarat. Ketika ada syarat, sesuai dengan syarat. Kalau seandainya pembeli begini, Bang, ini kalau seandainya ternyata abang bawa pulang, warnanya nggak cocok, nggak bisa dipulangkan ya, Bang? Itu gimana? Boleh. Sebenarnya nggak dibilangkan begitu juga bisa. Karena persyaratan itu biasanya diberikan kepada si pembeli, bukan si penjual. Ada nggak kira-kira si penjual yang memberi syarat? Ada kira-kira? Si penjual yang memberi syarat? Hah? Ada? Bukan, dia si penjual memberi syarat, artinya kalau udah pisah gitu, dia beri syaratnya. Membuka kotak ini berarti membeli. Oh, iya. Seperti orang yang inilah ya, yang jualan kacang gitu, buka kacang, dibantu sopir gitu kan, dibuka, akhirnya beli. Atau tes minyak wangi gitu ya. Iya, trialnya. Tes minyak wangi, ya kalau semua dites, saya tes satu. Kapan belinya? Iya. Ya itu antum lah yang pedagang-pedagang ini. Awak dulunya pedagang. Ya juzu raddul sil'ah bil ghabani wal alfahish liman lam ya'rif qimata sil'. Boleh memulangkan barang dagangan dikarenakan membeli dengan harga yang terlalu mahal bagi orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Misalnya dia beli jeruk, mungkin dia dari mana begitu, nggak tahu harga jeruk pasaran sekarang. Berapa ini bang jeruk ini? 60.000 kak sekilo. Ya beli 3 kilo, 60.000 kali 3, 180.000. Padahal harga jeruk 15.000. Nah ini kan artinya kelewat mahal. Itu penipuan sudah ikhwah. Ya. Tapi kalau dari 15.000 ke 20.000 masih boleh lah. Tapi kalau dari 15.000 ke 60.000, demikian ikhwah. Ya, itu biasanya ada harga-harga tertentu yang memang ada standarisasinya, ada pasarannya. Ada juga barang itu nggak punya harga pasaran, ikhwah. Apa contohnya? Jasa juga ada. Travel kan jasa. Cobaan tuh buat 50 juta kalau ada yang mau. 50 juta hotel bintang 3. Demikian. Terus hanya free naik unta gitu aja. Jasa ada standarnya. Orang sekarang kan pintar-pintar.
Ah, barang antik. Ya, barang antik. Barang antik itu tidak ada apa namanya harga pasaran. Bisa aja hanya lampu teplok itu harga jadi mahal. Antum masih ingat ini ikhwah, setrika yang dulu pakai arang? Nah, ya. Hah? Setrika ayam ya. Ya, itu udah mahal ikhwah. Dulu mama kita kan pakai arang gitu kan, taruh kain. Sekarang mana ada lagi? Demikian ikhwah. Banyak, ada yang cari-cari, ada yang kalau konveksi itu segini loh setrikanya. Tuh kita lihat segini setrika arang itu. Kalau yang sekarang ya ada pakai uap kan, pakai uap tuh segini. Dicari-cari orang itu. Mahal. Demikian. Atau ada yang mengatakan apa namanya? Bisa Scorpio yang paling mahal katanya. Antum jual lah itu, carilah bisa Scorpio itu. Bisa kalah jengking. Demikian. Bisnis itu bagus itu kata ada salah seorang yang bilang begitu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya, kalau seorang menjual sesuatu terlalu mahal, ya terlalu mahal, misalnya dia jual jam Seiko, yang asli, ya Seiko yang asli apa berapa? Kalau yang asli yang otomatis mungkin sekitar 600.000 begitu. Kan ada yang kan dijual nanti 1,5 juta misalnya, atau 3 juta atau 4 juta gitu. Ya, itu kan kelewat. Atau jual jam mesin. Wah, mesin itu ada jam mesin tuh mesin Malaysia. Kalau waktu saya profesi dulu sebagai servis jam 5 tahun, itu ada mesin jam itu yang memang bisa kita perbaiki. Ya, biasanya kita buka, ada satu debu yang nempel, tinggal tempel lagi 10.000. Dia jangan tengok debunya, skillnya itu ikhwah. Yang mahal tuh skillnya. Demikian. Ya kalau enggak berserak-serak tuh apanya, roda-rodanya. Nah, sekarang ada yang mesin nggak bisa dibuka, rusak, dibuang. Tapi baknya itu banyak macam-macam dengan harga-harga yang dengan merek-merek yang terkenal. Rolex isinya mesin Malaysia, misalnya begitu. Dibelilah dari orang kampung-kampung sana, Rolex mahal ini, dibelilah 15.000, padahal mesinnya masih 15.000. Dengan bangganya dia 3 hari mati. Demikian. Ya. Makanya ikhwah, hati-hati juga beli jam kalau nggak tahu, ya. Walaupun ada tanggalnya, ada yang mesin-mesin pokoknya penipu-penipu sekarang banyak kali, ya semuanya bisa ditiru. Demikian, ikhwah rahimallah wa iyyakum, semua bisa dibuat palsunya. Oleh karena itu ikhwah, yang ketiga ini, kalau dia itu membeli terlalu mahal, dia boleh memulangkannya. Ya, boleh memulangkannya kalau terlalu mahal untuk benda-benda yang sudah ada pasaran, harga pasaran. Demikian ikhwah. Itulah kajian kita. Kemudian bab tahrimil ihtiqar aqwatil muslimin. Bab diharamkannya menimbun aqwat, sembako lah kita katakannya. Bab diharamkannya menimbun sembako kaum muslimin. Menimbunnya artinya dia beli beras gitu, kemudian disimpannya, sehingga harga beras kaum muslimin jadi naik. Macam kemarin minyak makan ya, minyak makan tiba-tiba melonjak, yang biasa harga 20.000 tiba-tiba jadi 60.000. Ini kemana? Padahal sawit masih produksi, pabrik masih produksi. Rupanya ada oligarki yang memang sengaja nimbunin. Kolam renangnya dikuras, diisi minyak. Bayangkan itu. Kolam renangnya dikuras, diisi minyak. Jadi bukan untuk berenang dia kolam renang, ya bukan. Itulah dia. Supaya apa maksudnya? Supaya menaikkan harga. Kaum muslimin kekurangan. Mana ini mana semua minyak ini mana? Kan kita kan masih hampir seluruh keluarga tuh butuh minyak makan.
Kalau dulu kan minyak tanah juga ya. Sekarang nggak ada lagi minyak tanah, sekarang gas. Demikian ikhwah. Minyak makan. Kemana nih minyak makan? Akhirnya ketika permintaan banyak, barang sedikit, akibatnya apa ikhwah? Harga naik melonjak. Orang bisa berebut sampai sebegitu kan? Kapan? Setahun yang lalu ya. Sampai ngantri beli minyak makan. Bahkan ikhwah, kemana perginya? Padahal minyak makan itu kita impor nggak minyak makan? Hah? Enggak kan? Kita nggak impor minyak makan. Kita swasembada minyak makan. Jadi produk kita sendiri insya Allah sudah mencukupi. Terus kemana ini perginya? Nah, inilah yang diharamkan oleh syariat. Demikian. Ini diharamkan oleh syariat. Kalau antum mau nimbun salak, itu serahlah antum. Kita kan nggak makan salak. Apa ya? Antum mau nimbun apa nih? Mau nimbun duku, terserah. Timbunlah tuh duku. Demikian. Mau timbun durian supaya ini harga durian, silahkan, biar jadi tempoyak semua. Demikian, karena itu bukan sembako, ya. Bukan sembako. Sembako ini kan rata-rata barang-barang yang memang bisa tahan lama. Sembako itu apa aja? Sembako. 9 bahan pokok. 9 apa aja itu? Beras, gula, minyak, telur, teh juga. Teh, terus ada teh. Itu lain lagi bang ceritanya, bagi-bagi sembako. Beras, gula, tepung terigu ya, tepung terigu, telur, minyak, mie instan, apa lagi? Hah? Susu juga, susu termasuk sembako. Susu, mungkin susu anak-anak ya. Apa lagi? Udah lantum aja lengkap kan yang 9 itu ya. Nah, demikian. Jadi dikatakan sembako ini karena memang ini kebutuhan pokok kaum muslimin. Kebutuhan pokok masyarakat umumnya, ya, bukan hanya sebahagian aja. Hampir seluruhnya membutuhkan kebutuhan-kebutuhan ini. Nah, yang seperti ini nggak boleh ditimbun. Ditimbun dengan tujuan agar harga naik. Demikian ikhwah. Kemudian ini gimana maksudnya menimbun barang ini? Apakah boleh kita impor barang dari luar? Kemudian misalnya kita impor apa ya? Kita impor beras, impor gula, tapi nggak kita jual. Kita tunggu dulu sampai harga naik. Apakah ini termasuk ihtikar yang dilarang? Ataukah barang yang sudah beredar itu kita beli semua? Hingga akhirnya masyarakat kecarian barang-barang yang diperlukan ini sehingga naikkan harga. Apakah dia hanya sembako saja ataukah semua barang keperluan? Bawang termasuk sembako enggak? Bawang. Oh, ada khilafiyah di sini ya. Bawang termasuk enggak sembako? Apa? Beras, gula, minyak goreng, daging sapi, ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, sama garam beriodium. Oh, itu dia. Daging sapi. Daging sapi. Iya. Tapi itulah ikhwah, ya. Barang-barang kebutuhan. Tapi kalau daging sapi termasuk ya. Antum makan daging berapa tahun sekali? Pas Idul Adha aja kan. Itu pun kalau dapat kupon. Demikian. Taib. Jadi bahan makanan pokok ini, ya, kalau daging ditimbun orang sehingga naik harganya, saya kira nggak gitu inilah ya, nggak gitu berpengaruh pada masyarakat. Kecuali bagi inilah, bagi yang kedai-kedai rumah makan itulah paling ya, pemakan demikian. Tapi itulah dia. Jadi bagaimana ini yang dikatakan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan? Apakah semua nggak dibolehkan? Apakah semua nggak dibolehkan? Misalnya saya nimbun apa? Nimbun HP. Demikian. Nimbun HP. Sehingga orang kecarian HP ini. Nah, gitu. Apakah HP termasuk sembako? Hah? Nah, demikian. Jadi yang mana ini sekarang? Yang dikatakan ihtikar itu nggak dibolehkan. Itu kita bahas di kajian yang akan datang. Ya. Ya silahkan yang mau bertanya langsung, betul. Ya.
Ya. Sekarang seperti di Palestina dan Jalur Gaza, Ya. dibombardir oleh kaum Zionis Israel. Kita sebagai umat Islam, padahal cukup jauh. Kita tidak mendoakan, tidak memberi bantuan. Kira-kira apakah kita diminta pertanggungjawaban dan tidak berdosa? Rasulullah SAW mengatakan masal mukmin, masal muslimin fitawadihim wa tarahumihim. Permisalan orang-orang mukmin terkait dengan saling mencintai dan saling menyayangi kal jasadil wahid. Itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu adlun tada'al akhra bil humma wasihr. Apabila satu anggota tubuhnya itu merasa sakit, maka itu akan dirasakan oleh anggota-anggota tubuh yang lain. Jadi kita sebagai seorang muslim, ya, kita sebagai seorang muslim, ya kita doakan mereka. Kalau nggak punya modal, doakan mereka. Demikian, karena mereka muslim, apalagi masyarakat. Apalagi masyarakat. Terserahlah apa komentar orang tentang siapakah itu Hamas, apakah ini segala macam. Tapi yang jelas kan masyarakatnya kena. Kan masyarakatnya yang dibombardirnya. Taib, kasih bantuan langsung ke sana. Demikian ikhwah. Alhamdulillah Roja, TV dan radio itu sudah menyalurkan miliaran ke Gaza sana. Demikian. Tapi langsung ke masyarakatnya. Langsung ke masyarakatnya. Demikian ikhwah. Karena yang menderita masyarakatnya. Ya, yang menderita masyarakatnya, yang dibombardir masyarakatnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya kita seorang yang Allah beri akal. Ketika kita mau melawan seseorang, kita harus scan dulu dia. Sanggup gak kita ngelawannya? Jangan sampai kita pukul sekali, dia buat kita babak belur, patah tulang. Kita gak sanggup melawannya. Demikian. Kan kita kehidupan sehari-hari juga begitu kan. Misalnya kita dicegat orang misalnya. Cegat orang yang tinggi besar. Leher dia sebesar pinggang kita. Kita sudahlah kecil, pendek, krempeng, kurus, melayang. Terus mau melawan orang begitu. Demikian ikhwah. Ya kita kan punya akal yang Allah berikan. Kalau kita melawan itu nekat namanya. Ya, itu nekat namanya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika seorang itu melawan sesuatu, dia harus dia harus ukur dulu kadar kemampuannya. Makanya para ulama-ulama Syekh Bimba, Syekh Albani mengatakan jangan dilawan mereka. Jangan dilawan. Kenapa? Sejarah sudah membuktikan. Saya masih ingat lagi ikhwah, sekitar 6 tahun yang lalu itu tank-tank Israel masuk ke Gaza, dibombardir rumah-rumah itu. Ini terjadi lagi. Kalau sekarang kan pakai mortir. Demikian. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya kita harus berempati. Kenapa? Kaum muslimin Palestina yang dibombardir. Demikian ikhwah. Ya kalau orang-orang Yahudi ini kan dia cari-cari alasan juga kan untuk membasmi kaum muslimin. Mereka nggak suka. Jadi ketika ada alasan, sikatnya habis. Demikian ikhwah. Ya jadi kita doakan untuk masyarakat Palestina, kaum muslimin, ya. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka. Ada lagi? Ya. Soalnya kita mau safar, safarnya sekitar jam 2 siang, kita dapat duduk di rumah. Kita boleh nggak jamak? Dan kita masih di rumah, jamak di asalnya itu boleh jamak. Maksudnya kita jamak takdim. Jamak takdim. Nah. Kita belum jamak, masih di rumah. Boleh. Kita sampai tempat kapan? Misalnya Maghrib. ya, maghrib. Boleh. Tapi kosan belum bisa. Belum lah, antum kan masih di rumah. Masih di rumah istri kan? Iya. Belum lah. Yang udah boleh itu kalau sudah
sudah safar. Contoh begini yang mudahnya. Misalnya kita dari Jakarta nih mau balik ke Medan. Dari Jakarta mau balik ke Medan. Pesawat kita jam 1:30. Jakarta kan jam 12 sudah adzan. Kalau 1:30, 1:30, 1:30, 1:30, jam 5 sampai rumah masih ada asar kan? Tapi kita menjamak takdim di Jakarta supaya dapatnya 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Padahal kalaupun kita sholat zuhur aja 2 rakaat, asarnya di rumah masih bisa. Tapi kita jamak 2 rakaat asar, 2 rakaat zuhur supaya sampai rumah nggak ngapa-ngapain lagi. Walaupun sudah ada asar masih panjang. Boleh apa enggak? Boleh. Itu kan rukhsah ya kan. Innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhasahu. Allah itu suka kalau keringanannya itu kita ambil, kita laksanakan. Kama yakrahu ayyu'ta ma'asiyatahu. Sebagaimana Allah benci kalau dia dimaksiatin, didurhakain. Itu dia, boleh. Ya. Ingat, walaupun ketika kita sambil di rumah masih ada waktu asar. Atau sebaliknya, antum dari rumah jam 2. Ya, berarti kan sudah masuk asar, sudah masuk zuhur. Nanti sampai Jakarta jam 4:30 atau jam 5. Udah. Antum boleh menjamak di Medan 4 rakaat lah. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Demikian. Biasanya pilih yang mana ini antum nih? Mau pilih yang jamak takdim 8 rakaat atau jamak takhir tapi 2 rakaat? Hah? Atau zuhur dulu, nanti asarnya baru belakangan di Jakarta gitu. Silahkan antum mau cari yang ringan juga boleh, mau cari yang 8 juga boleh, silahkan. Jadi kalau berimam Pak Ustaz, kita kan sholat berjamaah dulu. Jadi masalah plus tadi sudah selesai. Iya, oke. Nyambung pertanyaan tadi Pak. Ya. Jadi kita kan ini musafir. Ya. Safar Pak. Tiba-tiba masuk waktu sholat berjamaah. Syukurlah kita bergabung. Setelah itu kita sholat 2 rakaat asarnya di kosong boleh yang 2 saja. Dia di mana sekarang, Pak? Dia di mana? Dia masih mukim apa udah musafir? Masih musafir. Boleh, kalau dia masih musafir boleh tambah 2 rakaat. Tapi ketika dia bermakmum dengan orang yang mukim jangan 2 rakaat. Tetap 4 rakaat. Misalnya nih, Bapak ke Jakarta nih. Bapak orang Jakarta apa orang Medan? Medan, oke. Bapak pergi Jakarta, bergabung dengan jamaah Jakarta. Jamaah Jakarta berapa rakaat? 4. Jangan kita mikir kita kan hanya 2. Kita masuk aja di rakaat ketiga. Begitu mereka salam, kita pun salam. Assalamualaikum. Gitu kan. Karena kan kita 2 rakaat. Jangan. Ya. Jadi kita tambah 2 rakaat. Jadi 4 rakaat. Karena innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu ditetapkan untuk diikuti. Jadi kalau imam yang 4 rakaat, kita juga 4 rakaat. Gimana kita terlambat Ustadz? Pas dapat tasyahud akhir. Imam yang 4 rakaat, kita dapatnya tasyahud akhir. Padahal kita musafir. Berapa rakaat kita tambah? Bapak itu ke Jakarta, kan seharusnya zuhurnya 2 rakaat. Dia mau bermakmum, dapat tasyahud akhir, masuk tasyahud akhir, imam tasyahud akhir, Allahu Akbar, tasyahud akhir dan bersama imam. Berapa rakaat bapak itu harus laksanakan? 4 apa 3? 4 ikhwah. Ingat, tasyahud itu nggak dapatkan rakaat, tapi dia sudah masuk pada jamaah imam. Dia sudah kategori jamaah imam, masuk jamaah dia. Tapi jamaah tasyahud. Dapat jamaah tasyahud. Hanya hukumnya dia sudah harus mengikut imam jadi 4 rakaat. Jadi untuk sholat asarnya Pak Ustaz, Ya. bisa kita bikin 2 rakaat? Bisa. Kan bapak tadi musafir kan?
Iya. Boleh. Walaupun berjamaah itu 4 rakaat, nggak mesti asarnya itu 4 rakaat. Enggak. Karena kan asarnya sendiri. Iya. Asarnya kan sendiri. Kecuali kalau asarnya bersama mukim. Boleh. Ya. Heeh. Sampai di sini apa? Ikhwah, musafir nggak wajib sholat Jumat? Ya, musafir nggak wajib sholat Jumat, tapi dia wajib zuhur. Jangan dikira nggak wajib Jumat sekaligus nggak wajib zuhur. Itu, ya. Lagi? Ya. Adzan. Ini pertanyaan ini. Pertanyaan apa pernyataan nih Pak? Makan lagi gitu maksudnya? Ini berapa standarnya? Kita makan maksudnya gini. Maksudnya kita makan sudah makan setengah piring. Ini masih setengah piring lagi. Ya. Begitu aja kan setengah piring. Ya. Apa kita lanjutkan terus ya setengah piringnya? Ya, oke. Antum paham pertanyaannya? Iya. Lagi makan setengah piring, adzan berkumandang. Sementara masih setengah piring lagi. Rendang masih ada 1 potong lagi. Masih ada sepotong lagi rendang. Demikian. Nih bagaimana ini? Dilanjutkan. Yang ada dari Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah mengatakan, "Idza sami ahadukum an-nida", apabila salah seorang kalian mendengar adzan berkumandang, maksudnya adzan subuh. Wal ina'u fi yadihi, sementara dia sedang minum. Di tangannya nih sedang minum berarti. Fala yadhahu, jangan dia letakkan minumannya hatta yaqdi hajatahu minhu, sampai dia selesaikan minumannya. Itu dia. Ya. Jadi itu kaitannya dengan minum. Iya, minum. Kalau dulu kan minumnya minum air biasa, bukan teh manis panas sih wah. Itu sampai selesai salam orang sholat subuh belum selesai. Ya kalau tuh mau minum cepat, ya meleleh. Iya kan? Itu kan nggak bisa lah, nggak bisa cepat. Demikian. Jadi itu minum biasa bisa cepat, nggak apa-apa, dikasih rukhsah. Demikian juga masalah makan. Di situ disebutkan minum, karena apa? Minum itu cepat, bisa selesai cepat. Tapi kalau makan macam tadi itu setengah piring lagi Pak, rendang masih sepotong lagi. Demikian. Jadi Allahu alam makan nggak termasuk. Ya, makan nggak termasuk. Ada lagi? Allahu alam. Bis? Ya udahlah kalau gitu pulanglah kita kan. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.